Allah menyelamatkan yang pertama dari penghinaan dan perendahan Fir'aun kepada mereka, kaum Bani Israel. Ini mana yang pertama, yaitu min ihanati Fir'aun wa idlalihi lahum. Ihana penyepelean, idlal penghinaan. Karena Fir'aun menjadikan Bani Israel sebagai budak dan perempuannya juga dijadikan pemuas nafsu belaka. Yang kedua, penyelamatan Allah kepada mereka, yaitu Allah menyelamatkan mereka Bani Israel dari cemooh Fir'aun. Ketika Fir'aun memberikan kewajiban atau beban kepada Bani Israel berupa perbuatan-perbuatan yang menyepelekan, menghinakan harga diri mereka Bani Israel dengan dengan perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Apa sih tujuan Allah ini kok menyatakan seperti ini kepada baginda Rasul? Diceritakan walaqad najaina Bani Israel minal adzabil muhin. Berarti ketika Allah menyampaikan firman-Nya ini pada zaman Nabi, dan ketika itu masa dari kejadian Bani Israel dengan Fir'aun sudah berlalu. Kalau dipikir, apa tujuannya Allah menyatakan seperti itu? Menyampaikan bagaimana Allah menyelamatkan itu Bani Israel, bagaimana Allah itu tidak menghinakan mereka ketika Fir'aun menghina mereka. Tujuan dari hal ini, yaitu Allah menyebutkan penyelamatannya kepada Bani Israel tersebut adalah satu sebagai bentuk penenang kepada Nabi, sebagai bentuk penenang kepada Nabi, sebagai bentuk pemberian kabar gembira kepada Nabi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Nabi dan kaumnya Nabi, yaitu orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel. Apa-apa yang diperbuat Allah itu kepada Bani Israel, apa-apa yang dilaksanakan Allah itu kepada Bani Israel, seperti itu pula yang akan dilaksanakan Allah kepada Nabi dan kaumnya. Paham? Itu tujuan yang pertama, kenapa Allah menyebutkan hal tersebut. Yang kedua, bagaimanapun siksaan orang-orang kafir kepada Nabi dan kaumnya, tidak akan pernah siksaan itu sampai seperti siksaan Fir'aun kepada Bani Israel. Jadi bagaimanapun, ini disiksa, diginikan. Pernah suatu saat Nabi berada di samping Ka'bah, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, intinya mereka tadi itu menginginkan langsung adanya pemberian kemenangan dari sisi Allah kepada mereka, karena siksaan yang amat sangat kepada mereka, para sahabat Nabi, ya, tentunya kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi memberikan gambaran bahwasanya orang-orang sebelum kamu, mereka itu disiksa melampaui batas. Di antara mereka ada yang digunakan dengan sisir dari besi, kemudian disisirkan ke kepalanya. Ketika disisirkan bukan cuma rambutnya yang copot, kulitnya tercopot. Di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Apa tujuannya ini? Itu tujuan bukan untuk menyesali ya, kok sampai gitu, bukan. Itu sebagai bentuk pembanding kepada kita, bagaimanapun yang kita terima itu, jika dibandingkan yang lainnya ada yang lebih parah. Sehingga muncul apa? Syukur. Meskipun secara zahir
Tidak ada nikmat di situ secara dohir. Tapi secara batinnya, ya untung tidak digitukan. Itu kan. Sampai di antara sahabat Nabi itu ada yang ketika dibuka bajunya gini, di belakangnya itu bekas melepuh kok. Melepuh dengan bara api kok. Bekas dibakar dengan bara api. Ya itu kan juga tasliyah buat kita. Tasliyah itu penenang supaya kita melupakan apa-apa yang kita anggap berat. Tidak ada apa-apanya yang dibandingkan. Ya Sayyidina Amr bin Yasir, abah ibunya depannya dibunuh. Sayyidina Amr bin Yasir juga diberikan punggungnya dengan bara api, disiram bara api punggungnya disiram bara api. Ya ini. Nah, ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang ini kadang-kadang melihat sesuatu yang terjadi yang terdahulu, ya, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa siksaan, itu tujuannya untuk menjadi penenang buat kita. Kalau itu berupa nikmat, jangan sombong. Punya harta sekian, diceritakan sama Allah gimana orang-orang terdahulu. Ada yang mereka itu. Jangan senden yang betul dulunya. Imam, sementara ini anak-anak yang kecil-kecil yang baru masuk ini, pegangan ente. Duduk jangan jauh-jauh. Kalau ada sikap, perbuatan yang kurang ini langsung ditegur. Paham enggak? Ini belum ngerti apa-apa ya. Anak-anak yang baru. Inti kurang anak, panggil satu orang siapa. Ngomong dulu sama anak, suruh megang juga. Anda mau tindakannya itu merusak suasana. Ngerti yang mana nih? Inti mau cerita tentang masalah, anak punya kekuasaan ini. Kekuasaan. Itu mau kekuasaan orang kafir. Ya Fir'aun. Itu mau kekuasaan orang muslim. Ya, Dzulqarnain. Apa kekuasaan yang dimiliki dibandingkan Dzulqarnain? Keliling seluruh dunia. Pengikutnya seluruh dunia. Setiap masuk di suatu daerah disambut. Apa yang kurang? Itu mau dengan kekayaan. Ya banyak. Ya Namrud. Ya Korun. Ya. Itu kepingin yang muslim. Ya Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar. Dibagikan. Jadi semuanya. Maka jadi katakan apa? Salaf kita mengatakan apa? Semuanya yang pernah kita laksanakan sekarang ini, yang terjadi sekarang ini, itu yang dulu pernah terjadi. Semuanya pernah terjadi. Semuanya. Apalagi ngomong yang hidup, nggak perlu juang dulu. Yang seminggu aja ada kok. Yang hidup. Yang sekarang sudah mati. Gitu. Ngerti nih? Ayat yang ke-31, min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Siksaan tadi itu datangnya dari Fir'aun. Innahu, sesungguhnya itu Fir'aun, 'aliyan, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang gemar memaksa, orang yang penuh pembangkangan. Dari tiga ini. Makna kana aliyan, innahu kana aliyan. Ada Fir'aun itu tinggi hati. Tinggi hati maknanya tiga. Mustakbiran, jabbaran, anida. Sombong, suka memaksa, suka menentang. Sombong, suka memaksa, suka menentang. Tapi diceritakan Fir'aun itu pernah didatangi setan, ketika setan mengatakan, kamu ini hebat ya Fir'aun, kok ini ya, ana aja katanya setan, yang lebih dulu dari kamu tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Ketika diberitahu seperti itu, apa katanya Fir'aun? Iya, ana juga mikir gitu, ana juga mau tobat aja sekarang, itu ada di kitab Nawadir. Ketika dengarkan seperti itu, langsung setan beraksi. Loh, jangan itu tobat. Karena kalau ini tobat, itu sekarang penduduk Mesir sudah tunduk sama kamu, di bawah kekuasaanmu. Mereka nyembah kamu, mereka tunduk kepadamu. Kalau engkau kembali ke jalannya yang benar, kalau kamu tobat, ya mereka akan musuhi kamu. Terus musuh-musuh kamu
pengincar-pengincar kekuasaanmu akan datang kepadamu. Ketika disampaikan tentang musuh untuk ngambil kekuasaan. Itulah manusia. Musuh untuk ngambil kekuasaan langsung. Ya kok gitu bertobat. Dikatakan apa ada ya yang lebih jahat dari kita orang ini katanya Fir'aun kepada iblis ada. Apa? Orang yang hasud. Orang yang iri. Di Nawadir disebutkan, di cerita yang lain disebutkan ada tetanggamu. Kenapa? Dia punya sapi. Tetangganya punya sapi banyak, hasud, iri. Sapinya dia mati semuanya. Akhirnya dia datang, aku datangi sama si iblis ini datangi, itu minta apa? Itu minta apa sekarang? Anak kembalikan sapimu enggak. Biarkan sapiku mati enggak apa-apa. Asalkan sapi tetangga itu tuh juga mati juga. Loh, anak bisa kembalikan, anak bisa memberikan kekayaan sama ente. Katanya si iblis. Oh enggak, aku enggak butuh itu. Yang aku butuhkan tetanggaku yang punya sapi ini juga mati sapi-sapinya. Jadi orang hasud itu gitu. Orang hasud orangnya gitu. Biarkan dirinya hancur, biarkan dirinya tadi itu binasa, asalkan orang lain juga hancur dan binasa, bahkan lebih dari dirinya. Hatta diganti misalnya, tidak mau. Itu katanya iblis yang lebih jahat daripadaku dan daripadamu. Katanya si iblis kepada Fir'aun. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan Fir'aun itu sebetulnya mau kembali sama Allah. Ya kita tidak ngomong ketentuan Allah yang maha dahulu. Cuman ini ibro. Orang-orang sekitar kita itu tentukan. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung dari agama orang sekitar. Agama. Apa makna agama itu? Bisa maknanya agama sungguhan, bisa namanya akhlak. Orang tiap waktunya kumpul sama orang kafir. Ditakutkan suatu saat ikut kekafirannya. Kalau enggak minimal akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya kalau orang kafir. Itulah. Fir'aun itu ketika akan kembali kepada Allah, ibaratnya tobat. Setelah tadi itu ada cerita tentang iblis yang katakan jangan tobat ente. Dari golongan manusia ada siapa? Ya Haman. Perdana menterinya. Jangan kembali, kalau ente kembali rusak nanti. Biarkan, itu sudah seperti bagus. Nah. Teman itu gitu sama. Orang sekitar ente itu sama. Tapi kalau ente sudah hancur, mereka tidak akan bisa berbuat apapun. Sudah hancur. Mau teman bahayakan. Makanya dalam lingkup apapun itu, lingkup pondok, lingkup apapun, kalau ada sudah tidak benar, tidak bisa diobati, buang. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi yang lain. Bahaya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, orang itu melihat kepada seorang itu seperti dia melihat kepada kaca. Apakah kita pernah berkaca depan kaca gini, kemudian yang muncul di bayangan tadi itu bayangan orang lain? Enggak. Bayangan kita sendiri. Sama seperti itu ketika kita melihat orang, apa yang muncul dalam hati kita, ya gambaran orang itu dalam hati kita. Kalau tiap waktunya kita ngelihat orang baik, ya akan muncul baik. Karena bayangan itu akan bekas dalam hati. Begitupun sebaliknya, na'udzubillah. Innahu kana 'aliyam minal musrifin. Musrifin di sini juga Fir'aun ini memiliki sifat al-mutajawizin al-hadda, yang melampaui kepada batasan Allah. Melampaui, menentang, melewati sama dari batasan ketentuan syariat Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat Allah juga menceritakan. Dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat Allah juga menceritakan inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu
sombong di dalam buminya Allah. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong di dalam buminya Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-46. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-46. Allah menyebutkan tentang bagaimana sifatnya orang-orang yang sombong. Allah menyatakan fastakbaru, maka mereka bersifat sombong, wakanu, dan ada mereka itu qauman alin, kaum yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu memiliki dua sifat. Yang pertama, musrifun fi amri, melampaui batas di dalam urusannya. Orang yang tinggi hati itu memiliki dua sifat. Yang pertama, musrifun fi amri, melampaui batas dalam urusannya. Yang kedua, sakhifur ra'yi ala nafsi. Sakhif ay jahilun, kebodohan pandangan atas dirinya, yaitu tertipu atas dirinya sendiri, ketika dia beranggapan bahwasannya dirinya memiliki kelebihan. Sakhif itu dungu, apalagi pandir bodoh nemen. Dikandani A jawab B, dikandani B jawab C, dan dia merasa terus anak bodoh. Itu orang alin, itu alin fil ard, alin bangga tinggi, bangga diri, seolah-olah paling hebat, paling tinggi, itu sifatnya. Alhamdulillah. Makanya orang itu kalau dia itu bijaksana, bisa terima omongan orang, bagaimanapun dia marahnya. Itu harus dimiliki. Terutama kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Kalau orang-orang di atas kita atau strata dengan kita, apalagi di atas kita, ya mau tidak mau lah kita orang ini pasti akan tunduk. Tapi ini biasanya terjadi kepada siapa? Orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Tidak boleh. Nabi itu kurang bagaimana? Nabi itu tidak perlu untuk mengadakan diskusi dengan para sahabat, untuk mengumpulkan sahabat. Apa yang dilakukan Nabi di masjid? Di masjid yang dilakukan Nabi itu ya zikir, menyampaikan ilmunya Rasulullah, dan sering berdiskusi Nabi. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut ini? Bagaimana masalah azan? Apakah tidak mungkin Allah langsung turun ke malaikat Jibril? Tapi kenapa kok Allah menjadikan Nabi Muhammad itu untuk berdiskusi? Itu pelajaran buat kita. Jangan sampai pernah kita orang ini tidak pernah dengarkan orang di bawah kita. Meskipun strata kita kalau perlu di atasnya mereka, tidak boleh. Itu cirinya orang yang bangga diri. Dan yang kedua, kalau ada seseorang yang dia tengah marah, tidak sesuai dengan hatinya, terima masukan pendapat. Asalkan marahnya untuk Allah. Ciri marah untuk Allah itu dia akan mudah teredam. Ada orang bilang, enggak, sebetulnya itu gini harus gini. Oh iya, masuk dalam akal ya. Terima. Tapi kalau orang ini tidak bisa, ya biarkan anak gini, mau apa? Dan itu yang ditunjukkan Abu Jahal. Sampai akan mati, akan disembelih sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampaikan sama Muhammad bahwasanya aku musuhnya dunia akhirat. Mau mati loh. Itu sifatnya orang yang bangga diri. Dan sering ngakui keutamaan Nabi Muhammad. Iya. Sampai kalau mau pergi keluar kota, bayar orang untuk dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kalau bahasanya kita orang ini, kalau zaman kita sekarang ini, mereka itu ngikuti grup Telegram WA-nya Nabi SAW. Tapi tidak mau ngakui. Kagum, ada orang gitu itu. Ada orang gitu. Di antara cirinya yang paling gampang, perhatikan ini. Biasanya ada orang itu kalau pas disampaikan sesuatu, tidak mau ngelihat kepada dia. Itu sombong. Adab itu ketika orang disampaikan ilmu itu sama ngelihat gini. Siapapun yang ngomong.
Nggak boleh. Makanya kita orang sering kan kalau kita orang ngelihat misalnya ada guru-guru kita yang soleh kemudian selesai acara banyak yang salaman. Ketika diajak ngomong nggak komen. Oh ya, ya, ya nanti. Apa tujuannya? Ketika orang salaman dia memberikan wajah. Salam ganti wajah, ini ganti wajah. Itu tujuannya. Bukan kemudian kita ngomong gak tangan gini. Iya kabarnya apa gimana? Iya gini. Bukan. Itu sudah kelihatan itu. Kalau orang-orang seperti model seperti itu, tidak bisa nerima omongannya orang itu. Sayyidina Umar pernah kok suatu saat curiga sama orang ini sepertinya minum khamr. Curiga. Cuma tidak punya bukti. Akhirnya kelihatan dua orang ini, kalau tidak salah laki perempuan, masuk ke satu tempat rumah yang kosong. Kata Umar, ini pasti bukan cuma minum khamr ini, akan berbuat fuhush semuanya ini, kejelekan. Berbuat tidak benar lah. Asusila. Langsung apa? Pelan-pelan, delik-delik ini, singitan masuk. Blek. Apa kau dikatakan? Kelihatan ada khamr. Loh, ketahuan kan? Inti minum khamr. Katanya orang tadi itu apa? Sayyidina Umar, dengarkan. Kita ngaku memang benar, kita orang salah. Minum khamr. Tapi perbuatan itu benar gak? Loh, maksudnya? Perbuatanmu ini loh. Aku masih muslim, aku orang Islam. Apakah gitu akhlaknya orang Islam? Apakah seperti itu akhlaknya orang Islam? Mencari kesalahannya orang? Itu cari-cari kita orang, kemudian masuk-masuk seperti itu, muncul seperti itu? Apa kata Umar? Lagi kita orang ya apa gara-gara? Oh kasir kalam nih. Kelamprang kepak, ya kan? Saya Umar enggak. Enggak. Apa? Iya. Benar kamu, benar. Ditinggal. Minum khamr. Belum minum ya, ada botol khamr. Yo. Itu sifatnya orang yang tunduk hati, rendah hati. Bukan morong glak itu, wadah. Berat, dangak terus. Kon wong dangak terus melakukan dangak terus, ndak ru ono got. Ada lobang, ndak tahu. Bleng masuk. Tuh. Mana? Wallahu a'lam bishawab.